Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Empat pekerja BTS yang sempat disandera KKB akhirnya dibebaskan. Hujan 4 jam sejumlah ruas jalan utama di Merauke tergenang air. Ratusan jemaah haji di Mimika diberangkatkan ke Tanah Suci lewat embarkasi Makassar. Selama tahun 2023 ini atau 5 bulan terakhir ini, kecelakaan lalu lintas di Mimika meningkat tajam. Polres Mimika mencatat kecelakaan lalu lintas yang terjadi rata-rata disebabkan pengendara mabuk minuman keras. Kepolisian mencatat kecelakaan lalu lintas di Mimika merupakan kecelakaan tunggal. Artinya pengendara tidak bisa mengendalikan laju kendaraan karena dalam kondisi mabuk dan tidak berhati-hati. Menurut catatan kepolisian, selama bulan Januari terjadi 11 kasus. Bulan Februari 12 kasus, Maret 18 kasus, dan April 18 kasus. Menurut Satlantas Polres Mimika AKP Darwis, jumlah tersebut sangat tinggi. Maret dan April ini terjadi peningkatan yang sangat signifikan, ada masing-masing 18 kasus. Untuk yang meninggal di bulan Januari itu 1 orang, bulan Februari 5, bulan Maret 3, dan bulan April 2 orang. Rata-rata itu akibat minuman beralkohol. Dia dalam kondisi. Dan kebanyakan betul, yang terutama yang 2 bulan terakhir ini sangat meningkat menurut saya. Ada masing-masing 18 kasus, sangat meningkat menurut saya. Untuk menekan kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, Polres dalam beberapa bulan terakhir menggalakkan razia. Polisi juga terus menyosialisasikan disiplin berlalu lintas dengan menghimbau warga tidak mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk minuman keras. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Pemerintah Kabupaten Mimika Senin kemarin melepas 182 jemaah calon haji 2023 ke embarkasi Makassar. Pemberangkatan jemaah haji digelar di Gedung Serbaguna MNM Yaware. Penyelenggaraan haji dan umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mimika menyebut kuota haji untuk Kabupaten Mimika tahun 2023 sebanyak 201 orang. Namun hingga tanggal 15 Mei, hanya 182 calon jemaah yang telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH. Menurut jadwal, calon haji akan tinggal di asrama embarkasi Haji Makassar sampai 28 Mei. Lalu dilanjutkan penyerahan calon jemaah calon haji pada tanggal 29 Mei. Kemudian mereka akan berangkat ke Madinah pada 30 Mei. Di antara 182 calon jemaah haji, tercatat ada yang sudah berusia 96 tahun dan 99 tahun dari beberapa kabupaten di tanah Papua. Sedangkan calon jemaah haji termuda berusia 32 tahun dan 21 tahun. Jemaah haji Kabupaten Mimika itu kuotanya 201 jemaah, tapi sampai dengan pelepasan sekarang tanggal 15 Mei yang melakukan pelunasan itu jumlahnya 182 jemaah. Berarti masih ada tersisa 19 kuota yang kosong. Dan ini akan diisi dengan pelunasan tahap 3 dimulai dari tanggal 15 Mei sampai dengan tanggal 19 Mei. Untuk pelunasan tahap 3-nya yang untuk mengisi sisa dari kuota sehingga diharapkan bisa penuh kuotanya Kabupaten Mimika 201 jemaah. Untuk pemberangkatan gelombang pertama dari Timika ke asrama haji tanggal 20 Mei. Untuk yang pemberangkatan kedua dari Timika ke embarkasi tanggal 20 Mei. Lalu pemberangkatan yang kedua itu tanggal 28 Mei. Kemudian Mimika masuk di kloter 19. Calon jemaah haji tersebut merupakan gelombang pertama dan rencananya pemberangkatan gelombang kedua dilakukan pada tanggal 28 Mei 2023. Banyak jemaah haji asal Timika yang terpaksa menunda keberangkatan karena faktor ekonomi karena biaya haji tahun ini naik. Sementara itu di Merauke, 4 calon haji batal menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini karena sakit.
Sementara satu calon haji lainnya tidak bisa berangkat karena belum melunasi ongkos naik haji dan belum divaksin COVID-19, baik vaksin dosis pertama, kedua maupun vaksin booster. Kepala Seksi Bimbingan Haji, Kantor Kementerian Agama Merauke, Amran mengatakan 4 calon haji tersebut telah digantikan dengan calon haji yang lain yang sudah siap berangkat dan telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Mau pelunasan dan lain sebagainya karena memang mendesak dan belum ada vaksin 1, 2, dan 3 adalah dari faktor kesehatannya karena dia stroke. Stroke sehingga dia tidak bisa, tidak mampu untuk dari posisinya adalah dia tidak mampu kasihan. Yang kedua adalah memang dia sudah pelunasan tetapi dalam kondisi fisiknya dan dia sakit dan lain sebagainya, dia membatalkan diri karena memang kasihan dalam kondisi yang tidak bisa untuk berangkat dari. Tahun ini calon haji asal Merauke berjumlah 134 orang dan rencana mereka akan berangkat menuju embarkasi Makassar pada 27 Mei mendatang menggunakan pesawat terbang. Dari Mimika dan Merauke, Igobat Momolin dan Muhammad Ridwan melaporkan. Laporan dan kembali ke tempat. Untuk memberikan pelayanan hingga ke tingkat bawah, Polres Merauke kembali membentuk polisi rukun warga atau polisi RW. Kehadiran polisi RW ini diharapkan bisa efektif menangkal tindak kriminal yang kerap terjadi di masyarakat. Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan berharap polisi RW bisa bekerja lebih cekatan untuk mengantisipasi kejadian di masyarakat dan sesuai keinginan masyarakat. Polisi RW ini akan mencakup lebih utama lagi ke RW-nya. Supaya satu, kita dikenal oleh masyarakat lingkungan RW saja dulu, ya, seperti itu. Karena banyak kejadian baik di kota-kota besar ataupun juga yang mau meningkat menjadi kota besar di PA dan di PB, seperti itu. Kalau kita ini sudah di TPA, harapan masyarakat walaupun Babin Kamtipmas ya saat ini sudah penuh banyak, walaupun jumlahnya sudah tertambah, tapi belum maksimal dalam mengolah Kamtipmas di beberapa distrik-distrik karena banyak tantangan dan hambatan kita. Polisi RW merupakan upaya kepolisian mencegah tindak kriminal yang kerap terjadi di tengah masyarakat, khususnya di tingkat kelurahan dan rukun tetangga. Masyarakat belakangan meminta kepolisian agar dengan cepat mengantisipasi dan menangani tindakan kriminalitas yang terjadi di tengah masyarakat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.